saya juga mau menyapa yang ada jamaah di luar juga katanya ya. Assalamualaikum ibu-ibu yang ada di luar. Oke, baik ya, Masya Allah. Semoga bisa mendengarkan dengan jelas ya tausiah yang ada di dalam. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Syifa. Silakan Ustazah. Terima kasih Mas Dude selaku host kita, mudah-mudahan sehat afiat. Ada guru-guru kami, ada Ustadz Wijayanto, kemudian Ustazah Yati Priyati yang katanya tadi orang tua saya ya Bu ya. Padahal masih muda juga seumuran saya gitu ya. Mudah-mudahan beliau sehat afiat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Para jamaah kalam hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, baik yang di dalam ataupun di luar yang sedang menyaksikan. Kalau tadi guru-guru kita baik Ustadz Wijayanto ataupun Ustazah Yati sudah menyampaikan perihal makna daripada Idul Fitri, bagaimana perjuangan kita melawan hawa nafsu, bagaimana kita mampu dikatakan menang ya kembali kepada fitrahnya, maka saya ingin bahas terkait dengan maaf memaafkan. Karena Ramadan ini kan beserta Idul Fitri ya identik dengan saling memaafkan. Jadi ada satu kegiatan rutin kalau di Indonesia itu sendiri. Di mana hari raya Idul Fitri identik dengan musofahat, salam-salaman. Maafin ya cipika-cipiki, suami istri yang tadinya berantem 1 bulan Ramadan. Begitu hari raya Idul Fitri sungkeman tuh, minta ridho, maafin ya mas ya. Iya sama-sama minta maaf. Padahal kebiasaan maaf memaafkan itu seharusnya jangan hanya nunggu momentum Idul Fitri saja. Bagaimana kebiasaan ulama-ulama solih terdahulu, banyak guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, para orang-orang solih itu punya kebiasaan musofahat, maaf memaafkan kalau malam hari sebelum tidur. Jadi waktu itu saya dapat cerita dari guru saya. Ada seorang ulama yang dia meninggal pada hari Jumat lagi jadi imam sholat Jumat. Di sujud sholat Jumatnya begitu ditanya ada kebiasaan baiknya ternyata sebelum tidur itu 2 yang dilakuin. Yang pertama self talk, bahasa orang sini kan orang Jaksel begitu ya. Ngobrol sama diri sendiri, muhasabah. Ya Allah apa yang saya lakuin hari ini, siapa yang hatinya saya sakitin pakai lisan saya. Siapa yang hari ini saya zolimin ya Allah, saya minta ampun ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia minta ampun sama Allah, dia minta ampun terhadap apa kesalahan yang pernah dilakukan oleh sama manusia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, beliau punya kebiasaan sebelum tidur itu pasti musofahat, saling minta ridho sama pasangan. Maafin ya hari ini papa bikin salah. Sama Pak, mama juga minta maaf. Kenapa suami istri harus saling minta maaf bukan hanya di bulan Ramadan ataupun hari raya Idul Fitri? Bisabab pasangan itu adalah orang yang seringkali kita buat dosa sama mereka. Anak udah gede ngerantau, orang tua pisah. Tapi pasangan orang yang tiap hari bareng-bareng sama kita. Ibu-ibu kalau di rumah mau tidur, maaf-maafan gak sama suami? Kalau berantem paling cepat berapa hari? Seminggu. Masya Allah. Ini momentum hari raya Idul Fitri identik dengan maaf-maafan. Ya, maka salah satu orang yang nanti dihisab dengan hisabai yasir, kata Nabi SAW, wa'fu amman dholamak. Orang yang maafin kesalahan orang yang pernah zolimin dia. Karena ternyata meminta maaf itu sulit, tapi yang lebih sulit lagi memberi maaf. Bagaimana kita ridho, ya Allah saya nggak mau ngungkit, saya nggak mau dendam ya Allah. Nyatanya abis maaf-maafan ini cuman jadi ritual semata. Maafin ya cipika-cipiki. THR-nya mana, maafin ya. Abis maaf-maafan kemudian ada ritual makan bersama, di situ udah mulai saling sindir. Saling jatuhin satu sama lain, sepupu sama sepupu ketemu. Udah lama gak ketemu, kok makin gemuk aja kayaknya ya. Udah lama gak ketemu kok sekarang begini ya. Kira-kira yang tadinya sudah maaf-maafan saling ridho, timbul penyakit hati lagi, kesel atau tidak? Dosanya hadir lagi atau tidak?
Maka hati-hati, ternyata setelah ritual maaf memaafkan yang paling banyak bikin dosa adalah lisan. Terakhir kata Nabi SAW, tips jaga lisan khususnya di hari raya Idul Fitri ini cuma 2. Faliyakul khairan auliyasmut, diem aja, gak usah nyakitin siapapun. Kalau kita gak bisa diem tetap harus pengen yang ngomong, maka faliyakul khairan, ucapin yang baik-baik. Cuma 2 tuh, ucapin yang baik-baik atau diem itu. Maka itu yang harus dipersiapkan selain makanan hidangan selama hari raya Idul Fitri, bagaimana kita bisa memanage lisan kita kepada sesama ketika hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi maaf memaafkan tapi jangan memulai dosa-dosa yang baru lagi gitu ya Ustazah ya. Mudah-mudahan meminta maafnya dari hati tulus. Jadi Idul Fitri ini semuanya jadi 0 lagi. Semuanya jadi kembali ke fitrah insya Allah.